Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya, wa kana Umar bin Zarrin radhiyallahu anhu kasiral khaufi minallahi ta'ala, dan adalah Umar bin Zar radhiyallahu anhu itu termasuk hamba Allah yang banyak khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Palamma hadarathul wafatu, maka tatkala telah akan datang kepadanya oleh wafat kematian, kana kasirar rajai billahi azza wa jalla, adalah Umar bin Zar itu banyak harapannya, rojaknya, sifat optimisnya, husnuzonnya kepada Allah azza wa jalla. Ini satu contoh yang baik. Ya, jadi as-salafus sholeh sudah mengajarkan kalau dalam hidup dan kehidupannya dia banyakin rasa takut, khauf. Tapi ketika udah mau meninggal dunia, tatkala dia sakit yang memang udah ada tanda-tanda, ada sinyal mau wafat, mau meninggal, dia banyakin rojaknya, dibanyakin sifat optimisnya, harapan-harapan supaya dia dapat rahmat kasih sayang Allah, dan dia banyak husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu ajaran baik buat kita. Jadi rasa khauf itu kita tanamkan di dalam pribadi kita. Apalagi saat-saat kita yang masih sehat, kaya, punya kekuatan. Ya, ini saat-saat sekarang ini kita lagi sehat nih, punya kekuatan, banyakin rasa khauf kepada Allah. Nah, nanti kalau kita udah menjelang sakit, apalagi udah tanda-tanda mau meninggal dunia, banyakin apa? Roja. Ya, sikap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifat yang sangat baik yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang beriman. Khauf, roja. Khauf, roja. Nah, antara khauf dan roja memang harus seimbang, harus ada balance, keseimbangan. Seperti sayap burung, ya itu kanan kiri harus seimbang. Kalau nggak seimbang susah dia bisa terbang. Seperti layangan, atau layangan itu antara sayap kanan sayap kiri harus apa? Harus sama. Kalau kagak sama bagaimana kira-kira? Singit. Iya, singit itu. Nah, kita juga begitu sebagai orang beriman. Ya, jadi antara khauf dengan roja harus ada keseimbangan. Namun para as-salafus sholih mengajarkan di saat kita lagi sehat lebih banyakin rasa khauf. Tapi pada saat kita lagi sakit, ya banyakin roja. Nah, begitu. Insya Allah itu sangat baik. Ya, dalam rangka kita menanamkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada khala alaihi Abu Hanifah, lalu masuk berkunjung, maksudnya ngeliatin ya siapa Abu Hanifah kepada Umar bin Zar, ya wabnu Abi Daud, kemudian Imam Ibnu Abi Daud, yauman satu hari. Palamma da'a indal insyirafi, maka tatkala dia berdoa ketika mau berpaling, qala ya Rabb, wahai Tuhanku, atu'azibuna wa fi ajwafina at-tauhid, apakah kau siksa kami sementara di dalam tubuh kami, di dalam mulut kami, di dalam hati kami itu ada at-tauhid. Tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Itu begitu. Ya, jadi ketika dia mau berpaling, ya Abu Hanifah sempat berdoa tuh, wahai Tuhanku, apakah kau azab kami sementara dalam rongga mulut kami, di dalam hati kami sudah tertulis kalimat tauhid la ilaha illallah. Tuh, makanya kita harus tanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam kalbu kita, dalam hati kita, sehingga yakin dah orang kalau yang sudah di dalam kalbunya tertanam kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan insya Allah dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab la ilaha illallah hisni, bentengku. Ya, kalau udah yang bentengin Allah,
itu aman kita. Nah, makanya itu kalimat la ilaha illallah penting banget. Ya, makanya orang kalau udah bisa membaca kalimat la ilaha illallah sampai 70.000 kali, wah udah hebat itu. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sampai berapa kali? 70.000 kali. Kita masukkan dalam rongga tubuh kita, kalbu kita, hati kita. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk adalah orang-orang yang sudah mendapatkan benteng pertahanan Allah Subhanahu wa ta'ala. La araka, saya tidak akan melihat kamu taf'alu melakukan itu. Summa qala, kemudian beliau berkata, Allahumma gfir, ya Allah ampunkanlah liman lam yazal ala misli hadis saharati fis sa'atil lati qad ghafarta lahum fiha. Ya, ampunkanlah kepada orang yang senantiasa terus dalam seumpama kondisi tukang-tukang sihir dalam saat-saat itu yang telah engkau ampunkan buat mereka. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu kan dia beriman kepada Nabi Musa yang akhirnya disiksa, dibunuh tuh tukang-tukang sihir Fir'aun langsung dibunuh. Dan pada saat itu Allah terima yaitu keimanannya. Jadi kalimat tauhidnya la ilaha illallah Allah terima. Sehingga tukang-tukang sihir Fir'aun semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang selama ini dilakukan diampunkan dengan sebab membaca kalimat la ilaha illallah. Tuh, tukang-tukang sihir aja ya diampunin semua dosanya sama Allah dengan mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Fa innahum, maka mereka qalu, mereka nih tukang-tukang sihir Fir'aun bilang, amanna, kami beriman bi rabbil alamin, dengan Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Jadi tukang sihir ya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Kenapa? Karena menurut ilmunya ini nggak mungkin ya Nabi Musa punya ilmu yang melebihi daripada ilmu tukang sihir, kecuali ini adalah ilmunya Tuhan Nabi Musa yang istimewa. Tuh, ini benar-benar Tuhan dan ini bukan Fir'aun yang aku sebagai Tuhan. Fir'aun melemah ya begitu. Ya, jadi ini benar-benar Tuhan Nabi Musa yang memang harus kita yakini, kita sembah dan kita harus jadikan sebagai Tuhan. Ya, makanya ya mereka beriman semuanya. Itu kan tukang-tukang sihir Fir'aun udah hebat banget. Tali dilemparin jadi ular. Ularnya saat itu ya besar. Ya, kalau antara tukang-tukang sihir yang ada di Mesir paling hebat udah dia. Nggak ada lagi yang ngalahin. Tapi Nabi Musa karena ilmunya dari Allah, ya itu tongkat dilemparkan berubah menjadi ular lebih besar, bahkan makan, ya memangsa ular-ular tukang-tukang sihir Fir'aun. Itu yang menyebabkan tukang-tukang sihir Fir'aun ya ngaku kalah. Dan bukan sekedar ngaku kalah aja, mengakui tentang kemuliaan Nabi Musa, bahwa benar Nabi Musa bukan manusia sembarangan, tapi dia seorang nabi yang dikasih wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita percaya. Dan kita percaya dengan Musa utusan Allah, juga percaya dengan Allah sebagai Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Makanya diceritakan dalam Al-Quran, qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, amanna, kami beriman, bi rabbil alamin, dengan Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ini terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 121. Faqala lahu Abu Hanifah, maka berkata Abu Hanifah kepadanya radhiyallahu anhu, al-qisasu ba'daka haramun,
maka kisah setelahmu itu pasti diharamkan. Farahmatullahi alaika, maka rahmat Allah atas kamu. Tuh, makanya Abu Hanifah bilang pasti rahmat buat kamu. Ya itu, karena di dalam tubuhnya sudah ada terukir kalimat apa? La ilaha illallah. Ini Bapak, Ibu, Saudara, kalimat yang istimewa ini jangan sampai kita lupakan. Makanya kita disuruh banyak-banyak terus membaca kalimat la ilaha illallah. Aksiru qaula la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ahli-ahli zikir itu nggak ada dalam hidup dan kehidupan, dalam napas-napasnya, kecuali dia perbanyak baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Jadi dalam hati kita harus begitu Bapak, Ibu, Saudara. Tanamkan, ukirkan kalimat la ilaha dalam hati kalbu kita. Nah, itu begitu. Ya, jadi insya Allah dah kalau orang yang sudah mengukirkan kalbunya dan kalimat la ilaha illallah, terus ada kalimat la ilaha illallah, dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dapat rahmat kasih sayang Allah udah enak bener. Ya, memang intinya begitu. Sehingga sampai-sampai Nabi bilang, ya kamu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, termasuk saya. Saya, kata Nabi, masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Nah, orang yang sudah mengukir dalam kalbunya kalimat la ilaha illallah, insya Allah dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Waruya, dan diriwayatkan anna Yahya ibn Zakaria alaihi salam, sesungguhnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihi salam, karena iza laqiya Isa ibn Maryam alaihi salam ya abasa fi wajhihi. Jadi ada cerita Nabi Allah Yahya kalau ketemu sama Nabi Isa bin Maryam, itu Nabi Allah Yahya cemberut mukanya. Tuh abasa dan cemberut. Makanya ada surat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tuh abasa ya. Abasa artinya cemberut. Itu cerita Nabi cemberut. Ditegur sama Allah. Jadi ya apa adanya Nabi itu. Makanya Nabi menyampaikan ayat Al-Quran apa adanya. Itu cerita Nabi cemberut. Kalau model-model kita nggak akan sampaikan. Wah ini masalah saya nih, nggak enak nih. Ya, tapi Nabi apa adanya. Walaupun cerita tentang Nabi ditegur. Saat itu Nabi ceritain juga itu surah Abasa wa Tawalla. Nah seperti itu. Jadi Nabi Allah Yahya itu kalau ketemu sama Nabi Isa itu cemberut. Wa kana Isa ibnu Maryam alaihissalam iza laqiya Yahya tabassama fi wajhihi. Beda lagi kalau Nabi Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam artinya Isa anak laki-laki dari Maryam. Ya, jadi Isa bin Maryam kalau ketemu sama Nabi Allah Yahya bin Zakaria disenyum. Beda ya, beda. Kalau Nabi Yahya ketemu sama Nabi Isa cemberut mukanya. Kalau Nabi Isa ketemu sama Nabi Yahya senyum, tabassam. Ya, kebalik. Ya, jadi ada abas, ada tabassam. Ya, itu adanya di muka semuanya. Senyum kan nampak di muka. Cemberut di mana? Di muka juga. Ya, jadi satu cemberut, yang satu senyum. Faqala lahu Isa, lalu Nabi Allah Isa bertanya kepada Nabi Yahya, talqani abisan ka'annaka aisun, yakni min rahmatillah. Engkau ketemu sama saya dalam keadaan cemberut, seakan-akan kamu itu berputus asa, yakni maksudnya dari rahmat Allah. Faqala lahu Yahya, lalu Nabi Allah Yahya berkata juga kepada Nabi Isa, talqani dohikan, engkau bertemu sama saya tertawa, ka'annaka amana, seakan-akan kamu aman aja, yakni min azabillah, dari azab Allah. Nah begitu.
Dua-duanya sih maksudnya bagus ya. Kalau yang satu ada rasa cemas karena memang Nabi Yahya itu cemas, takut gitu sama azab Allah. Tapi kalau Nabi Isa lain lagi, senyum. Karena dia kelihatannya udah ya hidupnya optimis begitu. Nah sehingga Nabi Isa bertanya, kamu kalau ya ngelihat saya kena cemburu seakan-akan kamu berputus asa. Kata Nabi Isa. Nah Nabi Yahya nanya lagi, kamu kalau ketemu sama saya mau ketawa aja, seakan-akan kamu itu selalu aman aja, aman dari azab Allah. Nah begitu. Jadi satu agak prihatin karena takut, satu ya memang optimis. Nah ini mana yang benar nih, mana yang lebih bagus? Apakah dalam diri Nabi Yahya atau dalam diri Nabi Allah Isa alaihi salam? Allah wahyukan, fa'auhallahu ta'ala ilaihima, maka Allah memberikan wahyu buat keduanya. Anna ahabbakuma ilayya, sesungguhnya kamu berdua yang paling saya cintai, ahsanakuma zonnan bi, yang paling bagus ya prasangkanya kepada saya. Tuh begitu. Jadi diadilin dan nih yang nyidang Allah langsung. Siapa sebenarnya yang terbaik dari kamu berdua? Ya ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling saya sukai di antara kamu berdua yaitu yang paling bagus ya prasangkanya kepada saya. Nah berarti siapa? Nabi Isa. Nah makanya kita diajarin, kita lebih banyak husnuzon kepada Allah. Jadi kalau ketemu ya sama orang senyum, walaupun kita ada rasa khauf, ada rasa takut tetap sama Allah, tapi kita tampakkan senyum supaya rahmat dan kasih sayang Allah lebih banyak diberikan. Husnuzon. Ya begitu. Jadi tampakkan rasa kebahagiaan, optimis setiap kali kita ketemu sama orang lain. Jangan menampakkan sikap pesimis, putus asa. Karena di antara kamu berdua yang paling saya cintai adalah ahsanukuma zonnan bi. Yang paling bagus ya sangkaannya kepada saya. Siapa yang paling bagus sangkaannya kepada saya? Itu. Kalau Nabi Yahya yang paling bagus sangkaannya kepada Allah, ya Nabi Yahya yang lebih mulia. Kalau Nabi Isa yang paling bagus sangkaannya kepada Allah, ya berarti Nabi Isa. Pokoknya saat itu Allah bilang ahsanakuma zonnan bi. Siapa yang paling bagus ya sangkaannya kepada saya, itulah yang paling saya cintai. Zakarahut Tabari, yang itu semuanya diceritakan oleh Imam At-Tabari. Ya, Zakarahut Tabari, ya itu semuanya disebutkan oleh Imam At-Tabari. Jadi tergantung kita dah lihat mana jadi Nabi Yahya apa Nabi Isa yang lebih bagus. Allah nggak bilang Nabi Isa yang lebih bagus, Allah nggak bilang Nabi Yahya yang paling bagus, tapi yang paling bagus ahsanukuma apa? Zonnan bi. Siapa di antara kamu yang paling bagus? Ya sangkaannya kepada saya, itu yang paling saya cintai. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kita harus selalu menanamkan husnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, tanamkan husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu aja kesimpulannya. Ya. Kan kita kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan kita ya dapat ini, dapat itu, ya yang kita inginkan seperti ini tapi nyatanya seperti itu, yang kita inginkan seperti tapi nyatanya seperti ini. Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, mari kita belajar supaya tanamkan husnuzon. Ya, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba yang paling Allah cintai. Nah itu terkait dengan cerita Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Yahya seperti itu. Wa kana Zaid bin Aslam, dan adalah Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Zaid bin Aslam,
yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, akan didatangkan dengan orang nanti di hari kiamat. Fayuqalu, maka diucapkan kepada itu orang, intoliku bihi ilan nar, berangkat kamu ke neraka. Fayaqulu, maka orang itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, aina sholati wasyami, mana amal sholatku dan amal puasaku. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, al yauma uqnituka min rahmati, hari ini saya putus asakan kamu dari rahmatku. Kama kunta tuqnitu ibadi, sebagaimana engkau memutus asakan kepada hamba-hambaku min rahmati, dari rahmatku. Ini penting nih. Ya, jadi kita jangan sekali memberikan keputusasaan kepada orang lain. Kalau kita selalu memberikan keputusasaan kepada orang lain, nanti amalan-amalan kita, sholat, puasa dan lain-lain sebagainya, tidak ada manfaatnya. Allah bilang, saya berikan keputusasaan buat kamu. Tuh, karena kamu suka di dunia memberikan keputusasaan kepada hamba-hambaku. Makanya orang, ya walaupun banyak dosa, banyak kesalahan, jangan kita kasih keputusasaan. Ya, kamu kalau mau baik, menjadi hamba Allah yang baik, bisa. Kenapa? Sebab Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, rahmat Allah begitu luas. Taubat aja, taubat, istighfar, insya Allah betapa besar dosa kamu akan mendapatkan ampunan. Itu namanya dia memberikan optimis kepada orang lain. Kan kadang-kadang ada orang datang, Ustaz, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya mau curhat sedikit. Kenapa? Saya banyak banget dosa, saya banyak salah. Bagaimana nih saya kelihatannya udah pesimis nih ya, dosa saya kagak diampunin, kali ini udah banyak banget. Nah begitu. Nah kita harus ngasih ya apa, semangat, optimis. Ya insya Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Ya seandainya, jangankan dosa ente, dosa saya udah banyak banget nih. Ya begitu. Tapi kalau saya minta ampun, mudah-mudahan diampunin sama Allah. Kan dia jadi semangat, ya, jadi semangat. Iya, jangan dikasih keputusasaan. Emang ente dosanya apa? Ini. Itu dosa besar banget. Itu termasuk dosa besar. Kagak diampunin ente. Nah, begitu. Nah, itu Pak, kalau ada orang begitu, nanti walaupun dia amal sholatnya banyak, amal puasanya banyak, saat datang bertemu dengan Allah, Allah bilang, hari ini saya memberikan keputusasaan kamu dari rahmat saya. Tuh begitu. Kenapa? Karena dulu kamu pernah memberikan keputusasaan kepada hamba-hambaku dari rahmat saya. Itu ancaman. Nah makanya kembali, kita harus selalu optimis. Wala tai'asu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu begitu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bermula segala pujian itu milik Allah yang memiliki alam semesta. Nah nanti baru kita lanjutkan babu talqinil mayyit la ilaha illallah. Nanti bab tentang talqin mayit. Ya, itu begitu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Ini emang kitab cerita mayit mulu ini, cerita mati mulu. Ya, mudah-mudahan dengan ingat sama mati hati kita jadi nggak keras. Gitu. Sebab hati itu kan ada dua, ada yang qaswah, ada yang riqqah. Ya, kalau pengen hati kita lembut, salah satunya ingat sama mati. Nah makanya nih kitab ini mudah-mudahan membuat hati kita jadi apa? Jadi lunak, tidak keras, nggak qaswah. Karena yang kita baca, kita bahas terkait nggak jauh dari kematian, hari akhirat, kuburan dan lain-lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan hati kita jadi lunak. Ya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Nabi Isa itu masih hidup sekalipun saat ini bukannya di bumi tapi di langit. Apakah masalah roja dan khauf ini juga berlaku untuk Nabi Isa? Iya, pastilah. Ya, roja ya itu juga ada pada setiap
setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Khauf juga ada. Karena nanti Nabi Isa pun akan diturunkan kembali kemana? Ke bumi. Dan dia akan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga Nabi nanti akan diturunkan juga siapa? Imam Mahdi. Ya, keturunan dari Rasulullah yang akan bisa mengalahkan apa? Dajjal. Nah, seperti itu. Jadi ini satu keimanan yang harus kita yakini. Sehingga tetap dalam diri setiap manusia roja, khauf harus ada. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun masih di langit, suatu saat nanti dia akan turun lagi kemana? Ke bumi, membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti juga akan dibantu oleh Imam Mahdi yang akan turun, karena Dajjal itu susah untuk mengalahkannya. Setiap manusia sulit untuk mengalahkan Dajjal, dan baru bisa dikalahkan dengan ya Imam Mahdi. Ini zuriyah Rasul juga sama. Ya, jadi Imam Mahdi itu adalah zuriyah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah, fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah, fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.